أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pertama, hadirin sekalian, semoga kita yang berkumpul di rumah Allah ini tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, sebagaimana janji dari Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Dengan duduknya kita di majlis ini, maka bertambah ilmu kita, bertambah pula derajat kita di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sebagaimana janji dari Nabi, semoga kita semua orang-orang yang senantiasa berada di majlis-majlis ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin Allahumma amin. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan berbicara masih seputaran tentang solat. Tapi solat yang akan kita bahas kali ini, hadirin sekalian, yaitu berkenaan dengan cara solatnya orang yang sedang dalam keadaan safar, atau cara solatnya seorang musafir. Perjalanan namanya safar. Orang yang sedang melakukan perjalanan namanya musafir. Gitu. Jadi musafir itu orangnya. Nama perjalanannya dalam istilah Arab namanya safar. Tadi disebutkan oleh Pak Ketua, ternyata Pak Susilo sedang safar kemana? Surabaya. Nah, orangnya Pak Susilo itu musafir. Itu ya. Tadi juga Pak Wahidi sedang bersafar ke Bogor. Pak Wahidi itu berarti musafir. Di dalam syariat Islam, hadirin sekalian, saking luasnya Islam, dan Islam itu adalah memberikan kemudahan bagi pemeluknya. Nah, salah satunya, hadirin sekalian, Islam memberikan kemudahan termasuk di dalam sholat bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Makanya di dalam ayat jamaah sekalian, apa kata Allah? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kan gitu. Barang siapa, kata Allah, termasuk cara orang yang sakit pun sholatnya, Allah berikan cara yang terbaik sehingga tidak membebani orang yang sakit. Orang yang sedang dalam perjalanan, sedang bersafar, Allah pun berikan keringanan bagaimana sholatnya sehingga tidak memberatkan. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, maka kalau jamaah sekalian berpikir, ini mah saya mah Ustadz jarang berpergian, tapi insya Allah suatu waktu pasti. Karena tatkala kita jamaah sekalian pergi dari Bandar Lampung ke Lampung Selatan, walaupun cuman ke Natar, itu kalau secara istilah itu sudah dikatakan musafir. Dikatakan apa? Musafir.
Jamaah sekalian pergi ke metro, itu sudah bersafar, namanya musafir. Jamaah sekalian berangkat misalnya lamaran, kayak kita kemarin lamaran ke tempat calonnya anaknya Bang Muhyiddin ke Sukoharjo. Kami itu sedang musafir namanya, bersafar. Kemudian misalnya Pak De Suhar pernah ke Liwa, bawa sepeda, jalan-jalan. Waktu ke Liwa itu sedang safar. Jamaah sekalian, Pak Cecep dan kawan-kawan waktu itu pergi ke Jogokarian. Safar mereka. Mereka musafir. Coba lagi misalnya, pasti di antara kita jamaah sekalian pernah melakukan safar. Termasuk safar waktu umroh, waktu haji. Itu kita bersafar. Nah, maka jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala ada aturan-aturan yang diberikan Allah, termasuk keringanan-keringanan bagi orang-orang yang sedang berjalan, yang sedang dalam perjalanan atau sedang dalam kunjungan. Itu Allah berikan beberapa hal di dalam pengerjaan sholat mereka. Nah, yang pertama jamaah sekalian, orang yang sedang dalam perjalanan, namanya tadi siapa? Musafir. Sedang dalam keadaan safar. Jenisnya itu safar, orangnya musafir. Orang yang dalam perjalanan musafir, itu Allah berikan sebuah keringanan bernama qasar. Namanya apa? Qasar. Apa itu qasar? Qasar itu artinya pendek jamaah sekalian. Qasir pendek. Lawannya tawil. Tawil panjang. Qasir pendek. Qasar, nah itu artinya pendek. Pendek gimana? Memendekkan sholat yang tadinya 4 rakaat boleh dipendekkan menjadi 2. Sehingga zuhur yang tadinya 4 boleh dipendekkan cuma 2 saja, langsung salam. Yang tadinya asar boleh, yang tadinya 4 rakaat asar dipendek, dipotong jadi 2, langsung salam. Loh, memang boleh Ustaz? Boleh kalau kita benar-benar dalam keadaan safar. Nah itu. Jadi kita jamaah. Terus nanti pertanyaannya, berapa jaraknya seseorang itu boleh mengqasar sholatnya? Nah itu nanti pertanyaan berikutnya. Boleh nggak misalnya Pak Samijan pergi ke Natar, pas asar di sana misalnya, dia potong sholatnya, yang tadinya asar mesti 4 jadi 2. Nah itu ya. Pak Samijan pergi ke Natar, itu musafir. Itu musafir. Nah maka jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, ini kita mesti fahami dulu bahwa orang yang sedang dalam safar boleh mengqasar atau memendekkan sholat yang tadinya 4 rakaat boleh dijadikan 2 rakaat. Tapi kalau maghrib boleh nggak jadi 2,5? Nggak boleh. Maghrib tetap 3. Subuh nggak boleh lagi dipendekkan. Hanya yang diqasar itu yang 4 rakaat, yaitu 1 zuhur, 2 asar, 3 Isya. Isya'nya 2 rakaat qasar. 2 rakaat. Maghribnya tetap normal 3. Tapi kalau subuh nggak bisa diqasar. Dan subuh itu tidak bisa diqasar, tidak bisa dijamak. Nah itu. Nanti bahasan setelah ini jamaah sekalian kita membahas jamak juga. Tapi qasar dulu jamaah sekalian. Artinya, contoh misalnya, kalau kita misal dari zuhur nih, zuhur, misalnya kita berangkat katakanlah dari sini, dari Bandar Lampung ini, mau lamaran nih. Kita mau lamar, katakan dari pagi sajalah. Kita kan sering berangkat-berangkatkan pagi. Kumpul misalnya di rumah kita, di rumah Bang Muhyiddin misalnya. Kumpul jam 8. Berangkat misalnya ke kota bumi. Itu sudah musafir kita dalam keadaan safar. Walaupun jamaah sekalian kita bisa bolak-balik.
Artinya ada yang mengatakan kan bisa mampir-mampir Ustaz misalnya nanti. Kemudian juga bisa nyampe di target di rumah di sana itu bisa sampai misalnya. Ngapain qasar dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan seperti itu jamaah sekalian, perhatikan dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum fa'aqbalu sadaqatahu, kata Nabi. Yang namanya salat qasar itu merupakan sedekah dari Allah, kata Nabi. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang dalam safar, perjalanan. Maka kata Nabi, terimalah sedekah Allah tersebut. Artinya jangan ditolak. Ternyata safar, kita dalam keadaan musafir jamaah sekalian, diberikan Allah keleluasaan boleh mengqasar salat. Nah, mengqasar salat ini termasuk sedekah dari Allah. Maka terimalah, kata Nabi, jangan ditolak. Jadi jangan banyak alasan. Ustaz, kan kita bisa santai-santai, ngapain diqasar? Gitu kan? Kan kita tidak tahu jamaah sekalian, apalagi daerah tempat orang lain. Apa yang terjadi wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi nanti ban kita pecah, bisa jadi entah mungkin ada yang nabraknya dari belakang sehingga memakan waktu yang lama di daerah tersebut. Maka Allah berikan keringanan-keringanan dalam hal itu. Nah, kemudian jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Jadi kalau kita dalam keadaan safar, boleh mengqasar salat. Contoh tadi, kita berangkat dari sini jam 8, sampai katakanlah misalnya di kota bumi jam 11. Zuhur jam 12. Saya misalnya Pak Cecep, siapa-siapa dan lain-lainnya, kalau misalnya tidak bareng jamaah lokal mukimin, kita sholat sendiri, misalnya saya imamnya, misalnya jamaah saya kawan-kawan yang ikut bersafar bersama kami, boleh nanti Allahu Akbar, zuhur dulu, zuhur 2 rakaat saja, 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah selesai. Kalau mau campur jamaah, boleh nanti digabung. Itu ada penggabungan jamaah sekalian. Jamaah asar sekalian dimajukan ke waktu zuhur. Dah sekalian asar kita. Namanya jamak qasar. Itu jamaah sekalian. Tapi kalau qasar aja, misalnya udah cuman zuhur aja, 2 rakaat. Nanti pas salat asar 2 rakaat lagi. Itu qasar saja, tidak plus jamak. Tapi kalau qasar plus jamak, zuhur kita 2 rakaat, salam, habis itu bangun lagi. Kemudian sholat lagi, niat sholat asar dimajukan di waktu zuhur. Dan diqasar. Namanya jamak taqdim. Qasar, jamak qasar taqdim. Karena dimajukan. 2 rakaat asarnya juga. Salam setelah itu. Selesai. Udah. Nanti waktu azan asar, boleh kita nggak sholat? Boleh. Kita misalnya jalan-jalan di daerah kampung tersebut. Yang lain sholat silahkan. Karena itu merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti jamaah sekalian ada yang jalan-jalan ke Bogor, ke Palembang, kemana misalnya, silahkan, bisa dijamak, bisa diqasar. Nah, pertanyaannya sekarang jamaah sekalian, berapa jarak seseorang itu boleh mengqasar salatnya? Itu jamaah sekalian. Termasuk juga menjamak salatnya. Itu pertanyaannya. Nah, maka jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa secara langsung yang dapat dipahami dari ayat adalah setiap berpergian. Jadi kalau kita memahami jamaah sekalian, apalagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 mulai. Kan kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra." Jika kalian sakit, kata Allah, jika kalian sakit, aw ala safarin,
atau kalian dalam keadaan bepergian. Kalau melihat teks ayat ini jamaah sekalian, tidak ada keterangan berapa jaraknya. Jaraknya itu nggak ditentukan. Maka nanti masalah jarak kita dikatakan musafir atau safar di dalam fikih itu banyak sekali pendapat. Banyak sekali pendapat jamaah sekalian. Maka jangan heran, tempat pesantren kami dulu itu para ustadznya mereka dinatar. Dinatar sana, kalau mereka keluar ke Bandar Lampung, ke Tanjung Karang, misalnya beli buku, beli apa, mereka sering mengqashar. Ada yang mengqashar, ada yang menjamak sholatnya. Inilah salah satunya pendapatnya. Karena memang keterangan tentang jarak itu masih ikhtilaf para ulama. Karena di dalam ayat Allah mengambangkan itu. Yang jelas kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin." Apabila kalian sakit kata Allah atau sedang dalam perjalanan, boleh dia tidak berpuasa. Dan termasuk di dalamnya dia boleh qashar, dia juga boleh jamak. Masalahnya perjalanannya berapa jaraknya. Nah, maka jamaah sekalian, apa kata Said Sabiq dalam kitab beliau? Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan batasan berpergian. Ibnu Munzir dan ulama lainnya menyebutkan 20 pendapat tentang ini. Jarak itu tadi, saking berbedanya ulama, Ibnu Munzir itu menjelaskan pendapatnya para ulama ada 20-an. Banyak. Bingung kita nanti jamaah sekalian. Maka ambil nanti yang agak lebih kuat pendapatnya. Maka di sini jamaah sekalian, beliau penulis kitab ini menyebutkan pendapat yang paling kuat mengenai ini, mengenai berapa jarak orang tersebut boleh mengqashar dan juga nanti boleh menjamak. Nah, itu jamaah sekalian. Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud, Baihaqi meriwayatkan dari Yahya bin Yazid. Ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik mengenai mengqashar salat. Apa tadi jamaah sekalian mengqashar itu? Memendekkan salat. Jadi ada namanya Yahya bin Yazid bertanya kepada Anas bin Malik mengenai mengqashar salat. Maka ia menjawab, Anas bin Malik menjawab perkara qashar ini. Apa kata Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Ia menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat kalau sudah berjalan sejauh 3 mil atau 1 farsah. 3 mil atau 1 farsah. Nabi, kata Anas bin Malik, hadis ini riwayat Imam Ahmad, Muslim, kemudian Abu Daud dan Baihaqi. Kata Anas, ditanya oleh sahabat Yahya bin Yazid. Yahya bin Yazid bertanya sama Anas mengenai qashar. Gimana qashar salat itu? Nah, itu pertanyaannya. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat, mengqasharnya itu maksudnya kalau sudah berjalan, safarnya itu jamaah sekalian minimal jaraknya berapa? 3 mil. Berapa 3 mil? 1 mil itu jamaah sekalian kurang lebih. Boleh nanti di-searching segala macam, silahkan. Berapa 1 mil? 1 mil itu kurang lebih 1,7 kilometer. Berarti kalau 3 mil berapa kilo? Kurang lebih 6 kiloan. Berarti perjalanan sudah 6 kilo, itu sudah boleh mengqashar salat. Udah boleh mengqashar salat. Apa iya Ustaz? Nah, ini dalilnya.
Masalahnya jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang bilang, "Loh Ustaz, sekarang kan udah pakai motor. Dulu kan orang pakai onta. Perjalanan 6 kilo pakai onta. Memang jauh Ustaz. Sekarang kan pakai motor." Agama ini tidak mengenal ada onta atau ada motor, ada mobil atau tidak. Dia akan menyesuaikan dengan zaman itu. Yang jelas jamaah sekalian, ada hikmah dalam pensyariatan ini. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi jangan berandai-andai, karena tidak semua syariat itu bisa masuk dalam akal kita. Termasuk kata Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jamaah sekalian, waktu beliau mengomentari mengusap khuf, mengusap sepatu. Nanti jamaah sekalian, tapi jarang kita lakukan. Ada orang itu kalau dia wudu, waktu membasuh kaki, boleh sepatunya tidak dilepaskan. Loh, terus gimana? Disiram sama sepatunya? Enggak. Tapi sepatunya dengan syarat kayak sepatunya tentara, sepatunya TNI, Polri, sepatu khuf namanya. Sepatu khuf itu sepatu panjang yang menutupi mata kaki. Itu sulit dilepaskan. Cocok itu untuk kawan-kawan kita Hamas, pejuang-pejuang Palestina itu sekarang. Mereka kalau melopotin sepatu itu lama pak masangnya, lama, keburu Zionis nanti nyerang. Maka waktu mereka wudhu, tapi dengan syarat, waktu memakai sepatu itu mesti kita berwudhu terlebih dahulu. Waktu memakai sepatu itu berwudhu terlebih dahulu. Kemudian kita pas mau sholat misalnya, paginya saya pakai sepatu itu, wudhu dulu, bersuci dulu, kemudian masukkan sepatu itu. Kemudian waktu zuhur nanti misalnya jamaah sekalian, apa sedang berjaga atau ngepam segala macamnya biasanya. Nah, pas wudhu nggak perlu saya copot. Kemudian saya wudhu, pas basuh kaki cukup mengusap di atasnya saja. Namanya mengusap khuf, sepatu khuf. Gitu saja. Ini pelajaran aneh ini. Nanti kita bahas. Ada syariat ini jamaah sekalian, ada. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalaulah seandainya agama itu selalu masuk di akal, kata beliau, tentu secara logika, waktu mengusap khuf itu, kata beliau, yang lebih masuk akal adalah mengusap di bawahnya, bukan di atasnya. Betul nggak? Iya, kan karena yang sering kotor kan di bawah. Tapi kenapa Allah mensyariatkannya justru yang diusap di atasnya? Artinya apa? Agama itu tidak melulu harus pakai dan masuk di akal kita. Termasuk orang yang safar 3 mil. 3 mil kan paling 6 kilo, Ustaz. Misalnya gitu ya. Lalu kita akal-akali misal segala macam alasannya. Kita berlepas diri dari itu. Kalau mau silahkan dikerjakan. Karena itu merupakan sedekah dari Allah. Terus gimana kalau nggak mau, Ustaz? Tidak mengapa. Itu ya, tidak mengapa. Berarti kalau perjalanan kita sudah 20 kiloan, lebih layak lagi. Walaupun dalam madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali, nanti berbeda-beda. Termasuk kata Ibnul Munzir tadi, kurang lebih 20 pendapat. Tapi hadis yang paling sahih, kata penulis kitab ini, inilah yang paling tepat, yang paling sahih. Kita lebih mengutamakan hadis daripada dibandingkan daripada pendapat ulama. Kalau ada sandaran hadisnya, lebih baik kita ngikuti itu. Karena pendapat para ulama itu adalah ijtihad. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, makanya dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengomentari hadis yang tadi, bahwa Nabi mulai mengqasar salatnya, memendekkan salat yang 4 rakaat jadi 2, itu tak kala beliau minimal perjalanannya 3 mil atau sama dengan berapa tadi? 6 kiloan, kurang lebih. Itu. Beliau dulu memang pakai onta, pakai kuda. Sekarang itu sudah ada Toyota, Honda dan seterusnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ada di dalam kitab Fathul Bari beliau, syarah Bukhari Muslim. Itu panjang, lebar, saking tebalnya. Apa kata beliau? Inilah hadis yang paling sahih, kata beliau, dan yang paling jelas
yang menerangkan jarak perjalanan sehingga seseorang boleh solatnya diqasar. Ini kata beliau hadis yang paling sahihnya. 3 mil berarti minimal. Boleh dia itu. Itu. Maka jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi berikutnya. Misalnya ada yang meragukan. Keraguan mengenai masalah mil jamaah sekalian atau farsakh dapat dijawab dengan penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Apabila Rasulullah SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri, apabila Rasulullah SAW bepergian sejauh 1 farsakh. 1 farsakh itu jamaah sekalian sama dengan 3 mil. 3 mil sama dengan kurang lebih 6 kilo atau 5, sekian. 6 kilo taruhlah kita bulatkan. Jadi 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. 3 mil sama dengan kurang lebih 6 kilometeran. Itu jamaah sekalian. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat, apabila Rasulullah SAW bepergian sejauh 1 farsakh, 3 mil, beliau mengqasar salatnya. Itu penegas lagi. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur dan sebutkan Al-Hafiz dalam kitab Al-Tarkhis beliau. Ia juga tidak memberikan komentar mengenai hadis ini sebagai tanda pengakuan akan kesahihan hadis ini. Nah, itu penguat jamaah sekalian bahwa bolehnya kita mengqasar salat dimulai perjalanan 5 kilo lebih atau 6 kilo lebih atau 3 mil minimal. Jadi boleh jamaah sekalian. Kalau misalnya ada yang dari sini ke Pringsewu, dia qasar salat zuhur jadi 2, jangan diejek, jangan dicaci. Emang ada pendapatnya. Itu jamaah sekalian. Kemudian nanti dia qasar dan juga dia jamak, boleh. Itu bagi yang sudah pernah belajar, apalagi belajar tentang fikihnya. Nah, maka jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, pertama, orang yang dalam keadaan perjalanan boleh mengqasar salat. Jarak boleh mengqasar salatnya adalah minimal 3 mil. Sejauh 3 mil. Kemudian jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita tempat diperbolehkannya mengqasar salat? Kapan? Yaitu setelah kita meninggalkan kampung halaman. Kalau misalnya sudah Bandar Lampung, udah keluar Bandar Lampung, di sanalah udah mulai dihitung itu. Maka jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, jarak itu sudah masuk dalam jarak juga yang ditentukan di dalam 3 mil tadi. Kemudian jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang ketiga. Ini yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, ini panjang, saya ringkas saja jemaah sekalian. Bagaimana misal seseorang kalau ingin sholat sunnah bagi orang yang dalam keadaan safar, boleh enggak dia sholat sunnah? Boleh. Kalau misalnya dia jamak jamaah sekalian, dia qasar, dia juga jamak, maka menurut pendapat yang paling kuat, boleh dia melakukan qabliyah dan juga ba'diyah. Karena ada juga pendapat yang dia tidak perlu melakukan sholat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah. Tapi kalau dia mau, boleh dia melakukan qabliyah yaitu dan ba'diyahnya. Kemudian jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seandainya kalau kita melakukan safar di hari Jumat? Boleh atau tidak? Ustaz, kita nanti mau lamaran hari Jumat. Kata tetangga sebelah, jangan hari Jumat, enggak boleh. Keliru. Boleh melakukan safar di hari Jumat, boleh. Sekali lagi, boleh. Asal jangan waktu mau mendekati sholat Jumat. Giliran setengah jam lagi mau sholat Jumat, ayo kita berangkat katanya. Kayaknya khotibnya kurang seru, ayo berangkat aja kita. Jangan. Kalau sudah mendekati. Tapi kalau masih lama, tuh jam 10, berangkat aja.
Atau kalau sudah mendekati hari sholat Jumatnya, tunaikan dulu sholat Jumat, baru setelah itu mereka bersafar. Intinya jamaah sekalian, melakukan safar di hari Jumat boleh, sah, tidak haram. Asal jangan mendekati waktu sholat. Setengah jam lagi, Pak Haji Mursyid sudah ngidupin ini, murotalnya. Sibuk dia mau pergi. Nanti curiga orang, ini kenapa orang di hari Jumat apa tidak senang sama khotibnya katanya. Misalnya, itu jamaah sekalian. Boleh. Nah, kemudian jamaah semuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru berikutnya. Bahasan yang keempat, menggabungkan dua sholat. Nah, beda jamaah sekalian, pembahasan antara qasar dengan jamak. Bedanya apa? Harus diinikan dulu. Kalau qasar itu hanya diberikan bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Tok. Safar aja, qasar itu. Ingat itu, qasar hanya diberikan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan alias dalam keadaan safar. Orangnya namanya musafir. Tapi kalau jamak, nah ini jamak sekalian. Yang kedua jamak. Kalau jamak boleh diberikan kepada musafir, boleh. Orang yang dalam perjalanan boleh dia jamak, boleh. Tapi tidak hanya diberikan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Karena jamaah sekalian boleh dilakukan tatkala misal kondisi cuaca yang sedang tidak menentu, angin puting beliung, hujan lebat, badai, petir, jamak ajalah solat. Maghrib khawatir din tidur cepat nak. Habis solat maghrib misalnya kita jamak. Karena nanti nggak bisa lagi ke masjid habis ini. Petir, angin puting beliung, kita jamak. Habis maghrib, kita jamak isya, kita majukan. Tapi normal kalau jamak di tempat. Nah itu, maghribnya 3, nanti isyanya 3. Itu jamak sekalian. Jamak juga boleh dilakukan. Nah misalnya, kayak Bang Muhyiddin nanti kan mau ada hajat nih. Siapa nanti yang mau ada hajat besar? Boleh nih nanti. Kalau dalam keadaan sibuk yang luar biasa, lima tamu, ada Pak ini datang, ada Pak ini datang, ada tamu besar datang terus, kayaknya zuhur susah ini, gimana ceritanya? Mau dia pergi, khawatir nggak ada yang nyambut, orang kecewa, tamu dari Jakarta, tamu dari Palembang, tamu dari Banten, tamu macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, nanti pas dia sholat, khawatir nanti asar itu masih banyak tamu, karena saking sibuknya. Akhirnya dia jamak. Zuhur tetap tapi 4 rakaat, nanti jamak, dimajukan asarnya. Niat. Kemudian jadi jamak. Nah, itu jamak sekalian. Jadi keadaan jamak itu boleh untuk orang yang musafir, boleh. Untuk orang yang dalam keadaan sibuk yang luar biasa, boleh. Untuk orang yang dalam keadaan sakit, jamaah sekalian, boleh. Maka ibu-ibu kita itu, kalau ada misalnya di antara kita, orang tua kita yang sedang sakit, dia susah kalau setiap waktu sholat harus wudhu lagi, ganti pampers lagi. Ada kan? Nah, ini bisa ilmu ini jamaah sekalian. Caranya gimana? Orang yang sakit agak parah, susah dia kalau ini, jamak saja sholatnya, nggak apa-apa. Jadi jamaah sekalian, dia sakit, susah, mohon maaf, sudah BAB, di pampers, kemudian juga apa namanya? Pipis juga di pampers. Caranya gimana jamaah sekalian? Bersihkan dulu. Misalnya waktu zuhur. Mama ini sudah masuk waktu zuhur. Atau papa misalnya, ini sudah masuk waktu zuhur. Nah, susah nih diimpus pula, ini ngap-ngapan, misalnya. Tapi dia masih sadar. Tetap harus kita perintahkan sholat. Harus itu jamaah sekalian, walaupun dalam keadaan sakit. Jangan ditinggalkan. Selama dia masih sadar, masih ingat dia itu, suruh. Nah, agar tidak memberatkan si sakit ini, boleh aja dijamak. Zuhur nih, kita bangunkan. Zuhur, 4 rakaat. Dah kita wudhukan, bersihkan dulu. Habis bersih, kasih air untuk wudhunya. Selesai dia wudhu, dah sholat.
Selesai dia sholat zuhur 4 rakaat. Habis itu niat lagi dia sholat asar, dimajukan ke waktu zuhur. Namanya jamak takdim. Allahu Akbar. Sholat asar. Nanti waktu asar dia boleh tidur segala macam, dah selesai. Sehingga tidak memberatkan yang sakit. Itu kalau jamaah sekalian. Boleh, boleh. Itu jamaah. Tapi kalau qasar, ngendain sholat hanya khusus untuk orang yang musafar. Apalagi jamaah sekalian, orang yang berada di Arafah dan juga di Muzdalifah, kalau sedang haji, itu kan sering diajak sama karamnya atau karunya kan, Pak, kita harus jamaah nih, kan gitu ya. Yang pernah naik haji, Pak Demo dan kawan-kawan Pak Haji, itu pernah jamaah kan? Jamaah kata karamnya, jamaah tuh. Itu sana. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjamak di waktu hujan, petir, waktu sakit dan lain sebagainya, atau alasan lain sebagainya. Bahkan jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi seperti yang kami jelaskan, di waktu kita sedang ada hajat besar sehingga menyibukkan kita, atau kita sedang dalam panitia yang sangat menyibukkan kita, maka dibolehkan. Asal jangan ninggalin sholat. Itu harapan dari Allah. Karena meninggalkan sholat dosa besar minimal. Kalau dalam hadis, faman tarakaha faqad kafara, kata Nabi. Siapa yang ninggalin sholat, maka telah kafirlah dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah berikan keringanan-keringanan. Nah, kemudian jamaah sekalian, kalau untuk musafir, dia dapat dua. Boleh diqasar, boleh dijama'. Nah, itu kelebihan kalau dia dalam keadaan musafir. Contoh tadi misalnya, kami sedang berada, kita perjalanan dari Krui, dari sini ke Krui misalnya. Nah, nyampai di Kota Agung zuhur. Di Kota Agung itu misalnya zuhur. Salat aja 2 rakaat zuhur. Habis itu majukan waktu asarnya, dijamak di waktu zuhur, jamak takdim. Tapi diqasar juga. 2 rakaat zuhur, bangun lagi 2 rakaat asar. Selesai, lanjutkan perjalanan. Walaupun asar masih dapat dikira nanti, karena kita musafir, boleh dia tidak lagi sholat. Dan itu pun berlaku dimanapun. Mau ke Krui, mau ke Bogor, mau ke Palembang, mau kemanapun juga jamaah sekalian. Termasuk mau ke Pringsewu pun, ke Kota Bumi pun, dan seterusnya. Kalau dalam keadaan safar, boleh. Itu. Allah a'lam bishawab jamaah sekalian. Itu kajian kita, karena 5 menit lagi azan. Coba, tidak apa-apa. Kita berikan kesempatan untuk bertanya dulu kepada para jamaah sekalian. Silakan. Monggo. Ya. Sungguh, Pak Haji, silakan. Kak, gimana? Oke. Tapi yang suruh subuh, masyarakat. Sedang kita musafir, bisa nggak kita jalan subuh? Kita musafir. Oke. Kita dalam keadaan safar ini. Ya, kita musafir. Kita musafir. Jadi kita zuhur, kita jam ke subuh, bisa nggak? Oke. Subuh tidak boleh dijamak. Maghrib dengan isya boleh. Maghrib 3 rakaat, kemudian jamaah sekalian nanti isya'nya kalau mau dimajukan sekaligus diqasar jadi 2 rakaat isya'nya di waktu maghrib. Itu jamak qasar takdim. Itu Bang. Jadi subuh nggak bisa dijamak. Subuh misalnya jamak ke zuhur nggak boleh. Subuh itu mesti berdiri sendiri. Mau dalam keadaan musafir, mau dalam keadaan perang, subuh tetap berdiri sendiri, tidak boleh dijamak, tidak boleh juga diqasar. Itu. Jadi yang boleh dijamak itu 1, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau dia dimajukan, contoh, sholat asar dimajukan di waktu zuhur, namanya takdim. Kalau zuhur diundur di waktu asar, loh emang boleh? Boleh. Contoh, kita lagi naik bus, mau ke mana? Ke Bandung. Oh, waktu zuhur, kok bus nggak berhenti? Tanya sama supir. Nanti bang katanya, nanti di rest area sekalian di sana katanya. Nunggu rest area sampai masuk waktu asar, zuhur lewat. Kalau kita dalam keadaan safar, tenang saja. Nanti kita niatkan jamak takhir namanya.
zuhur kita diundur di waktu asar. Gitu jamaah sekalian. Contoh, ternyata berhenti di rest area A misalnya. Kan kita tadi belum zuhur. Ini sudah masuk asar. Itu ya. Caranya gimana? Caranya lakukan pas berhenti, sholat zuhur terlebih dahulu. Kecuali kalau pas kita berhenti, ada orang sedang melakukan sholat asar di sana. Maka caranya ikut aja yang sholat asar di sana. Setelah selesai sholat asar di sana, kita bangun lagi, niat sholat zuhur. Sholat zuhur di waktu asar itu namanya takhir. Qasar saja 2 rakaat, qasar saja 2 rakaat. Walaupun kita tadinya bareng mereka mukimin itu 4 rakaat. Kita bangun qasar 4 rakaat, 2 rakaat. Kalau seandainya nggak ada, orang sudah asar semua, tinggal rombongan kita lagi. Langsung berhenti sesuai urutannya. Zuhurnya duluan, qasar aja, qasar 2 rakaat zuhur, salam, habis itu bangkit lagi. Yuk, qomat. Apa ini? Salat asar 2 rakaat, selesai. Cara pelaksanaannya? Kita sampai terus mampir ke masjid, kebetulan masjid itu orang kan melaksanakan sholat zuhur, betul? Ada yang biasa, kita berpisah, memisahkan diri dengan jamaah yang ada di masjid. Oke. Karena kita mau jamaah kosong. Kalau misal kita bergabung dulu, ikut jamaah dan itu 4 rakaat berbeda kan? Itu tidak di jamaah, tidak di kosong ya. Kemudian bisa berkosong Boleh. Kalau seandainya kita mau mufarraqah namanya, memisahkan diri. Kita masih sholat di orang. Kita rombongan musafir nih. Tunggu mereka saja. harus ditunggu kan? Ya, ditunggu kalau memang mau pisah. Nggak boleh 2 jamaah. Nah, itu jangan. Kenapa? Khawatir nanti menimbulkan fitnah. Satu di sana ada sholat, imamnya ada. Satu di sini ada imam juga. Ini kata orang, aliran dari mana pula? Ditanya dari Lampung. Lampungnya di mana? Abdul Qadir katanya. Kacau katanya Abdul Qadir ini. Ditanya, tetangganya Pak Muhyiddin ya katanya. Kacau nanti. Jadi benar, begitu Pak Haji. Kalau mau mufarraqah, tapi boleh kita bersama tadi, mukimin di sana. Boleh. Biasanya. Oke, silakan Pak Haji. Kalau kita misalnya bermukim saudara yang 3 hari gimana? Kalau kita bermukim di tempat saudara, boleh enggak tetap di qasar? Boleh. Tetap di qasar boleh. Jadi Pak Haji misalnya ke tempat anaknya, katakan di Bandung. Pak Haji pengen 3 hari di sana, selama 3 hari itu boleh Pak Haji qasar. Boleh. Bahkan boleh juga jamak. Selama 3 hari. Jangankan 3 hari. Rasulullah SAW di waktu perang Tabuk itu beliau mengqasar salatnya selama 19 hari. Masih di tempat orang lain, tapi tetap berada di tempat, tapi tempat orang lain. Apalagi Pak Haji misalnya ke tempat anaknya di Jogja misalnya gitu, boleh Pak Haji, boleh. Ini bukunya, baca. Ada. Tentang itu. Kalau misalnya tidak kosong, boleh. Boleh, jamak saja biasa, boleh. Jadi Pak Haji zuhur, nanti bareng yang lain, habis itu nanti setelah selesai qasar, jamak asar nanti. Boleh. Jamak saja berarti, tidak qasar. Biasa, itu jamak biasa aja, itu biasa. Maksudnya? Ya, zuhur tetap. Enggak jamak juga enggak qasar, ikut aja mukimin, boleh juga, silahkan. Itu. Tapi tadi karena ini merupakan sedekah dari Allah, maka ambillah, jangan ditolak. Sombong ya. Itu. Allah alam bisawab. Ya, nampaknya cepat sekali waktu kita ini. Baik jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ucapkan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.